Syukui panonton kasadonyo. Syukui panonton kasadonyo. Maaf Jo Redo, kami meminta sagalo kami anak muda, sagalo kami anak muda. Jari 10 kami susun Samba Josimpa menjalani Samba Josimpa menjalani. Ampun beribu kali ampun, Randai di bawah tagak lai, randai di bawah tagak lai. Ampun saya Dek Mande, ampun beribu kali ampun. Maksud saya menghadap Mande. Ada niatan di dalam hati yang terlintas pada pikiran. Anak Mandeh Anggona Tunggal, apa gerangan maksud di hati? Harap terangkan dengan jelas supaya Mandeh dapat fikirkan. Sudah 3 hari gelanggang ramai di negeri Sungai Geringging. Gelanggang Nangkodo Baha ingin hati hendak ke sana sambil bermain sesama besar. Mohon kiranya Mande izinkan. Mendengar kata dari anak, cemas terasa di hati Mandeh. Dirimu masih muda, pengalaman belumlah ada. Menurut pertimbangan Mandeh, janganlah sekarang anak ke sana. Mendengar nasihat dari Mande, terasa benar semuanya. Untuk Mande ketahui, saya pergi bersama Bujang Selamat. Kami akan menjaga nama baik Tiko Pariaman.
Rupanya ingin sekali hendak ke sana. Baiklah, Mandi izinkan. Perlu diingat pesan Mandi. Bila tiba di gelanggang, pakaikan adat limbago. Pandai-pandai menyesuaikan diri. Kalian berhadapan dengan orang ramai. Jangan terpancing oleh darah muda. Cepat emosi, naik darah. Kalau jadi demikian, diri kita akan celaka. Pesan terakhir Mandi, sampaikan untuk diingat diamalkan. Kalau kita dicela orang, berkali-kali kita dihina, jangan takut nyawa akan hilang. Jangan gentar bermandi darah. Berulang kali kita dimaki, hak berdiri sendirinya. Daripada hidup berputih mata, lebih baik mati bekalan tanah. Ampunkan saya, adik Mandi. Sujud di bawah telapak kaki, nasihat hamba junjung tinggi. Tuan Bujang Selamat segera datang kemari. Ada yang hendak saya sampaikan. Saya Tuan Tunggal. Apakah gerangannya saya dipanggil? Harap kiranya Tuan jelaskan. Titahkan saya jujur tinggi. Perintah segera saya jalankan. Izin telah diberi Mandeh. Kita berangkat ke Gelanggang. Gelanggang Nangkodo Baha. Di negeri Sungai Geringging. Siapkan segala peralatan. Baiklah, segera saya siapkan semua keperluan untuk dibawa. Tuan Anggun dan Tunggal, segala keperluan telah saya siapkan. Bilakah kita akan berangkat? Sebelum cuaca cukup panas, jangan terlambat kita sampai. Segera kita berangkat. Naik ke kapal saya dandang panjang, oi dandang panjang. Tanya kepada malenceh urang nan alim dalam balaya, pahamlah inyo si Tunggal kiek caronyo, pahamlah inyo si Tunggal kiek caronyo, hai kau lago biru. Allah tiba di tapi taluak banamo taluak sikidun kapa marape hai Tuan hanyalah lai Kapa marape hai Tuan hanyalah lai, oh hanyalah lai. Dadangan haria rang bajak laut, adok kadiri anggunan Tunggal,
Sananta jadi hai tuan andai bicara. Sananta jadi hai tuan andai bicara. Oh telaga biru. Wahai muda yang baru datang, selamat datang kami ucapkan. Jangan salah kami memanggil. Siapakah nama dengan gelar? Di negeri mana kiranya asal? Tuan Nangkodo Baha, salam hormat kami sampaikan. Mohon maaf, saya berbicara. Saya bernama Anggun Natongga, asal dari Tiko Parayama. Nama desa Kampung Dalam. Kiranya Tuan dapat maklum. Anggun Natongga? Benarkah ini Anggun Natongga si Magek Jabang itu? Yang bergelar Si Badur Rahman. Tampan sekali. Nah, saya akan terangkan semua peraturan di gelanggang ini. Di sini akan diuji ketangkasan, akan diuji kecerdasan dari yang zahir sampai yang batin. Apakah kamu sanggup untuk berlomba? Banyak lagi permainan di sini seperti sepak bulu ayam, juga permainan menyabung ayam. Harap fikirkan keterangan saya tadi. Apakah betul Anggun Natongga dapat mengikut semua peraturan di gelanggang ini? Saya sarankan, fikirkanlah baik-baik sebelum ada penyesalan nantinya. Tuan Nangkodo, banyak sekali permainan di gelanggang ini ya. Bagaimana dengan taruhannya? Apakah tidak terlalu besar? Anggun Natongga, ini bukanlah gelanggang yang kecil. Di sini bukanlah gelanggang acak-acakan. Jikalau perlu, gadis idaman, tunangan, istri, serta pemerintah juga dipertaruhkan di sini. Apakah Anggun Natongga masih punya nyali untuk ikut? Terima kasih Tuan Nangkodo Baha. Untuk Tuan ketahui, sengaja kami datang untuk menjadi peserta. Mudah-mudahan selama mengikuti permainan di gelanggang ini akan menjadi pengalaman yang baik untuk kamu, terutama bagi saya. Baiklah. Jalan! Ampunkan saya, Tuan Nangkodo. Bisik telah dapat didengar. Jelaslah, Anggun Natongga akan ikut serta dalam gelanggang ini. Baiklah, untuk permainan yang pertama, kita akan mulakan permainan kartu. Tuan Nangkodo dan juga Anggun Natongga dipersilakan untuk menebak kartu ini. Tiga diamond. 10 spade. Kita tengok. Benar, 10 spade. Jarang, segera lanjutkan permainan berikutnya. Oh, ya tuanku. Nah, untuk lanjutan permainan, kita akan bermain sepak bulu ayam. Silakan Anggun Natongga. Janang, saya belum pernah melihat bagaimana cara memainkannya. Harap Janang mainkannya dahulu, dan saya akan mempelajarinya. Sudah saya katakan, Anggun Natongga anak hingusan, masih bayi. Saya akan mulai.
Saya akan ajarkan kamu permainan ini. Juga saya akan mengalahkan kamu. Tak mengapa. Silakan Tuan Nangkodo istirahat. Nah, sekarang giliran Anggunan Tongga. Tuan-tuan yang hadir, kita akan lanjutkan permainan ketiga. Jika Tuan Nangkodo kalah sekali lagi, ini dinyatakan kalah total. Sesuai dengan aturan yang ada. Harap Tuan Nangkodo Baha memilih permainannya. Saya masih penat, letih. Kamu sudah bertanya pula. Terserah kamu saja. Apapun, saya akan memenangi permainan ini. Titik. Sebagai saranan saya cadangkan dua permainan. Bermain silat atau pencak dan menyambung ayam. Silakan Tuan Nangkodo memilih. Saya pilih menyambung ayam. Apakah Anggunan Tongga bersetuju permainan ketiga ini? Kalau sudah dipilih, saya setuju saja. Lagi. Tuan Nangkodo, ayam saya jelaslah menang. Orang ramai menjadi saksi. Mengapa taruhan Tuan ambil? Anggunan Tongga, segera kau pergi dari sini. Tinggalkan tempat ini. Jangan undang kemarahanku. Kembalilah ke kampungmu. Tuan Nangkodo, Tuan jelas sudah kalah. Sekarang Tuan merebut dan rampas semua taruhan. Menurut ketentuan dalam taruhan, kalah wajib membayar, menang wajib menerima. Adat di mana Tuan pakai? Limbaga di mana yang Tuan warisi? Ini Nangkodo Baha. Kalau hukum bagi saya, kalah tidak membayar. Jikalau menang menerima. Sebelum tubuhmu hancur, semua tulangmu patah. Tinggal ke tempat ini. Pergi. Bila tiba di gelanggang, pakaikan adat limbago. Pandai-pandai menyelesaikan diri. Kalian berhadapan dengan orang ramai. Jangan terpancing oleh darah muda. Cepat emosi, naik darah. Apakah kamu tahu? 20 tahun yang lalu, Tiku Pariaman mendapat malu. Pamanmu pergi berlayar sampai ke Teluk Sikidul. Kapal pamanmu dihadang perompak. Sampai saat ini, hidup mereka dalam tawanan, menanti ajal akan mati. Walaupun raja kamu disegani, namun hanya zahir yang baik, tetapi batin merana. Jika saya lah, daripada ditanggung malu, baik tinggalkan je negeri ini. Daripada hidup berputih mata, elok mati berkalang tanah. Tuan Bujang selamat. Segera kita pulang. Rundi yang sudah kau salah sayang Anggunan Tunggal Bajalannya tuju Sungai Garing yang
Sapenan dari kampung dalam, oi tuan oi kudo dilacui, balari kancang, balari kancang. Kudo dilacui, balari kancang, balari kancang. Bunyikan toh imbau ba imbau, oi sayang oi heran tak jangan, urang nan banyak, urang nan banyak. Heran tak jangan, urang nan banyak, urang nan banyak. Oh nan jauh basarang dake, hoi tuan hoi nan ko dake, ampiang katibo, ampiang katibo. Tibo di gelanggang, turun sekali ate kudo. Mencaliat tunggal baru datang, hai sayang oi tak jangan urang, hoi di galanggang, di galanggang. Tak jangan urang di galanggang, di galanggang. Yo de rupo nan sangat elo, oi mama oi sanan bakato, nang kodo baha, nan kodo baha. Sanan bakato, nang kodo baha, nang kodo baha. Anak mandih anggonan tengah, semarak tiku pariaman, harapan mandih siang malam. Apa gerangan yang telah terjadi? Terangkan pada mandih supaya jelas masalahnya. Nan Tongga, dengarkan kata. Semula telah diingatkan, janganlah pergi ke gelanggang.
Sudah ditanya diam sahaja. Kalaulah malu tak terungkap, segera pergi dari kampung. Tinggalkan Tiku Pariaman. Mande, ampunkan saya. Mande buang, saya akan jauh. Digantung, saya akan tinggi. Bujang Selamat yang bijak tahu kias dengan banding. Cepat ceritakan agar dapat fikirkan. Baiklah. Kejadian yang berlaku bukannya salah Anggunan Tunggal. Salahnya dari Nang Kodo Bahar. Bukannya kami kalah bermain, tidak kalah berpakaian. Peristiwa lama yang diwujud. Paman bertiga yang disebut, malu kita yang dibincang. Harap kiranya Mande dapat maklum. Mande, izinkan saya pergi belayar, mencari paman bertiga. Untuk penghapus malu di kening, izinkan saya berangkat. Menurut hemat Mande, tanggunglah untuk belayar. Nanti akan ada masanya. Mande, niat yang kali ini rasanya tak mungkin ditangguhkan. Harap kiranya Mande ceritakan hal paman bertiga. Apa gerangan yang terjadi? Anakku Anggunan Tunggal. Mande berlima bersaudara. Pertama Nang Kodo Rajo. Kedua Mang Kundung Sakti. Yang ketiga Kate Intan. Keempat bernama Gantung Pangai. Beliau adalah ibu kandungmu. Yang kelima barulah Mande. Waktu ibumu hamil tua, ketiga pamanmu turun ke laut untuk belayar. Menurut cerita yang Mande dengar dari mulut ke mulut, kapal pamanmu dirompak oleh bajak laut di Teluk Pulau Sikidung. Ayahmu bernama Tuan Haji Imam Muda. Sekarang bersemadi di Bukit Gunung Ledang. Semasa kamu masih bayi, telah dipertunangkan dengan Putih Gondan Gondoria, anak pamanmu Nang Kodo Rajo. Itulah cerita sesungguhnya. Harap anak dapat maklum. Mendengar kata dari Mande, jelaslah sudah ceritanya. Esok pagi saya akan turun ke laut dan pergi belayar. Harap doa selamat dari Mande. Doa selalu menyertaimu. Moga-moga terhapus malu di kening. Lain daripada itu, pesan Mande, kerana anak telah bertunang dengan Putih Gondan Gondoria, mintalah izin dengan Redar agar selamat perjalanan. Kalau begitu, segera saya ke rumah Gondoria. Tenanglah Mande di Unjung. Saya berangkat sekarang juga. Pasadama Jokang Puang Kunto Di lingkuang bukit Bakulian Di lingkuang bukit Bakulian. Ra
sadonyo Tanang panonton kasadonyo. Taganang eya dalam lauik Ria babalung juga lembang Ria babalung juga lembang Sialang urang nantas sabui Iyolah tungga mage jabang Iyolah tungga mage jabang Dek galangga nan sangai rami Yaik di hati nak manjalang Niat di hati nak manjalang Nyoturui mande suto suri meminta izin kagalanggang Meminta izin kagalanggang Wahai Putri Gonoriah, ingin di hati hendak bertemu. Ada yang hendak disampaikan. Sekiranya ada putri di rumah, haraplah dijenguk arah ke pintu. Izin dan redha saya harapkan. Telah sampai saya di sini, Tiku Pariaman terasa jauh. Lain terasa di hati ini, awak datang, orang tak acuh. Aku Nantungga Makit Cabang, kebanggaan negeri desa Tiku. Baru saja terdengar datang, segera cepat dapat bertemu.
Jam gadang di Bukit Tinggi, tengah kota megah terpampang. Bertemu baru sekali ini. Kapankah lagi akan diulang? Tempua bersarang kapas, dari kapas hendak terbang pula. Bertemu, kerinduan terasa lepas. Berpisah, terkenang pula. Gondoriah yang baik hati, harap dengarkan kata hamba yang tersimpan di hati ini. Maksud hati datang ke sini, minta izin dengan redha. Saya bermaksud hendak pergi. Mendengar kata dari Tuan, rasanya saya di dalam mimpi. Tak keruan rasa di hati. Baru sekejap pertemuan, belum puas rasa di hati. Tuan bermaksud hendak pergi. Selasih di tepi pantai, buahnya jangan diruntuh. Membazir kalau dibuangkan. Kasih yang baru saya dimulai, Tuan bermaksud hendak berjalan jauh. Dengan siapa saya ditinggalkan? Mendengar kata dari Gondan, lidah terasa keluh. Tapi, apa hendak dikata, kiranya adik dapat maklum. Wahai Anggun dan Tengah, dengarlah pula kata hamba. Cemas terasa di hati ini. Mengganggu pada fikiran. Jikalau Tuan hendak pergi, bawalah saya untuk teman. Berpisah terasa pahit, berkumpul makanya sehat. Kalau Tuan terasa sakit, Gondan segera carikan ubat. Gondoriah, tolong dengarkan. Kata yang dari lubuk hati tidak terlintas pada fikiran untuk saya memungkir janji. Izinkan saya berangkat. Doa selamat saya harapkan. Ditebang, tidak bertebang. Ibarat menebang batang kendikir. Dihalang, mungkin tidak terhalang. Ibarat menghalang air mengalir. Hanya saya ada pesan. Carikan saya burung nuri. Burung nuri pintar berbicara. Carikan juga kain jindai panjang. Panjangnya 2 buku. Carikan juga beruk yang mahir pemain kecapi. Terimalah surat ini. Semua pesanan ada di sini. Saya tunggu Tuan di sini. Janji saya pegang teguh. Gondoriah pautan hati, rasa tak ingin kita berpisah. Hanya suratan membawa jauh. Izin yang sudah Gondan beri, doa selamat disertakan. Cinta kasih genggam di erat. Kalaulah sampai di negeri orang, apabila nampak bunga yang mekar, janganlah Tuan ambil. Apabila dipersuntingkan, Gondan tak rela selamanya. Percayalah Gondan pada saya. Saya akan carikan semua pesanan. Saya akan teguh pada janji. Tinggallah Gondan sementara. Langkah kanan saya langkahkan untuk selamat pulang dan pergi.
Apakah tujuan ke sini? Apa mau mati? Cepat katakan, apa harta yang kau bawa? Cepat serahkan pada kami. Tuli kamu, babi kamu. Cepat jawab, aku cincang tubuhmu. Wahai tuan penghuni pulau, kapal kami hilang pedoman, tersasar ke pulau ini. Pulau apakah namanya ini? Siapa saja penghuninya? Cerewet kamu, banyak bertanya. Inilah Pulau Teluk Sikidun, tempat yang bajak laut yang ganas. Di sini, ular melintas, ular mati. Ayam melintas, ayam mati. Tapi saya melintas, tidak mati. Saya bernama Garagasi, bajak laut yang paling ditakuti. Hei anak muda, cepat serahkan emas dan perak, semua kekayaan kamu. Ingat, jangan melawan. Akan saya patahkan lehermu. Hei, siapa namamu? Asalmu? Semua harus kamu terangkan. Kamu hendak ke mana? Cepat jawab. Rupanya inilah Pulau Sikidun. Sebelum itu, saya bernama Anggunan Tongga, berasal dari Tiko Pariaman. Kami bertujuan hendak ke Teluk Pulau Sikidun. Untung kami tidak tersesat. Apa? Kamu mau ke Pulau Teluk Sikidun? Apa kamu mau jadi tawanan? Hah? Nangkodo Rajo, ini orang kampungmu. Dari Pariaman. Dia mau bunuh diri. Cepat, serahkan hartamu. Tunggu. Wahai tuan yang bertiga, janganlah kata terdorong amat. Sebab orang dunia banyak yang keramat. Ingat dan sedarlah, hidup di dunia ini tidaklah kekal. Kurang ajar. Kami pula yang kau ajar. Keparat kamu. Saya cadangkan pada tuan-tuan, kembalilah kepada jalan yang benar. Tinggalkan pekerjaan yang sekarang ini. Pintu taubat masih terbuka. Hei, kalian adalah orang-orang sombong. Apa kalian belum pernah dengarkan kekuatan kami? Kamilah yang paling ditakuti di samudera ini. Kami ini bukanlah bermaksud untuk melawan tuan-tuan. Kami hanya ingin kedamaian, keadilan. Hanya tuan-tuanlah yang memulai dengan kekerasan. Tadung, Bajau, segera kita lumpuhkan orang-orang sombong ini. Buat segitiga. Tadung, engkau di sana. Bajau, engkau di situ. Aku di sini. Tunggu perintah dariku. Hitungan 1 mengepalkan tangan. Hitungan 2 bersiap-siap. Hitungan ketiga sama-sama menyerang. Apa kalian mengerti? Hah? Baiklah. Siap kau. Ampun. Ampunkan kami, Anggunan Tongga. Kami mau kalah. Kami akan bertobat. Percayalah pada kami. Maafkan saya, Bapak. Saya hendak bertanya.
siapakah nama Bapak? Berasal dari negeri mana? Saya berasal dari Tiku Pariaman. Desanya bernama Kampung Dalam. 20 tahun yang dahulu, kami bertiga adik-beradik turun ke Laut Belayar. Sesampai di teluk ini, kami dirompak oleh Lanun. Kedua adik saya dapat melarikan diri. Saya sendiri tertangkap dan ditawan di sini. Begitulah ceritanya. Terima kasih Bapak. Bapak telah terangkan asal-usul dan kampung Bapak. Juga apa yang telah terjadi sehingga ke pulau ini. Tapi Bapak belum menyebut nama Bapak. Boleh saya tahu berapa orangkah Bapak bersaudara? Mungkin saja di antara kita ini ada kaitan keluarga. Kerana kami dari Tiku Pariaman. Jadi, kita ni berasal dari Tiku Pariaman? Baiklah, saya akan terangkan semua. Mudah-mudahan nanti ada yang mengenal sanak dan keluarga saya. Saya berlima saudara. Pertama, Nangkodo Rajo. Kedua, Mangkudum Sati. Ketiga, Kate Intan. Keempat, perempuan Ganto Pamai. Dan kelima juga perempuan bernama Suto Suri. Isteri saya bernama Putih Ameh Manah. Anak saya bernama Gondan Gondoria. Sebelum kami pergi ke laut, adik saya Ganto Pamai sedang hamil. Sedang hamil tua. Ketika itu kami menyiapkan nama untuk anak saudara kami. Saya memberi nama Anggunan Tungga. Mangkudum Sati memberi nama Magik Jabang. Kati Intan memberi nama Badur Rahman. Begitulah anak muda. Sehingga sekarang saya tidak tahu keadaan keluarga saya di kampung. Paman, maafkan saya. Saya adalah Anggunan Tungga. Maaf atas kelambatan saya mencari Paman. Syukurlah kepada Tuhan kerana memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu. Alhamdulillah. Anggunan Tungga, apakah kita akan pulang atau ada rancangan lain yang tersimpan di hatimu? Begini Paman, sejak bertolak, saya berniat mencari Paman bertiga. Seandainya Paman Mangkudum Sati dan Paman Kati Intan masih hidup. Selain itu, sewaktu kecil saya sudah ditunangkan dengan Gondan Gondoria. Sebelum berangkat, Gondan minta dicarikan burung nuri pandai berbicara, kain cindai panjang 20, beruk pandai bermain kecapi. Sekejap. Gondan. Paman sudah baca isi surat si Gondan. Jika begitu, kamu teruskan perjalananmu. Paman tunggu di pulau. Paman tunggu di pulau ini. Setelah kalian selesai, jemputlah Paman di pulau ini. Kita akan pulang bersama, ya. Terima kasih Paman. Kami bersiap hendak berangkat. Rundi yang sudah nyoba jalan menuju rumah Gondoria dan Jawa bahasa Rangdake. Nan Jawa bahasa Rangdake. Hati bimbang bercampur ragu, darah di dado rasa badabo. Awak alun panabatamu, Awak alun panabatamu. Tanpa
Nampaklah rumah dari jauh, dituju saja rumah Nantun. Ala tiba di halaman, ala tiba di halaman. Sanan maimbau masa itu, maimbau putih gondoria, rundi yang tak buka hanyolai, rundi yang tak buka hanyolai. Bapak, mohon maafkan diri kami. Kami bermaksud hendak bertanya, bangunan apakah kiranya ini? Anak muda, kalau saya tidak salah, anak muda baru pertama kali datang ke negeri ini. Inilah Istana Ranggeh Suri yang dipimpin oleh Tuanku Panjang Jangui. Tuanku Panjang Jangui adalah ahli kitab dan juga mengaji. Sudah sangat banyak murid yang menamatkan pengajiannya di sini. Anak muda mau belajar mengaji? Saya juga datang mau mengaji dan berguru. Apakah guru kita ini penduduk kelahiran pulau ini? Atau mungkin berasal dari daerah lain? Oh, bukan. Guru kita berasal dari Pariaman. Nama kecilnya adalah Kati Intan dan putrinya bernama Dandemi Sultan. Dan Domi juga memiliki burung nuri yang pandai berbicara. Boleh saya bertemu dengan engkau guru? Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Maafkan saya engkau guru. Mungkin saya mengganggu. Tidak sama sekali, tidak mengganggu. Apa kiranya maksud di hati? Semenjak bertolak dari kampung, saya berniat di dalam hati. Ingin hati hendak berguru. 1 tahun kami berlayar. Sempat singgah di sebuah pulau. Lalu bertanya kian kemari. Tersebutlah Pulau Ranggeh Suri. Terkenal dengan pemimpinnya, seorang guru yang termasyhur. Itulah sengaja saya datang ke sini. Mohon saya menjadi murid. Harap kiranya engkau kabulkan. Baiklah. Segalanya dapat kita fahami. Saya ucapkan terima kasih masukan anak muda. Memadamkan waktu solat telah masuk. Kita sampai di sini. Nanti kita jumpa lagi. Wahai adik Dandemi Sultan, gadis elok yang baik budi. Niat telah lama saya simpan, baik disampaikan saat ini. Pulau bernama Ranggeh Suri, tempat Dandemi dibesarkan. Apa gerangan maksud di hati? Harap kiranya Tuan sampaikan. Untuk pengubat hati dan jantung, dan Domi, dengarkan kata. Saya ingin meminjam burung nuri pandai berbicara. Kalaulah si burung nuri burung pusaka sejak dahulunya, amanat bila saya ubah akan celaka akhir kelaknya. Jauhlah Tiku Pariaman, merasa tak mungkin akan kembali. Kapal dihantam karang yang karas. Kalau begitu, bentuk jawapan akan celaka diri ini. Rela tenggelam laut lepas.
Saya tak kuasa ingkari janji. Sebelum wafat, Mande berpesan, melihat Tuan bersedih hati, terasa berat dosa di badan. Anakku dan Domi Sultan, wahai Anggun Nantongga, harap kalian dengarkan baik-baik. Memang pusaka tidak boleh dijual belikan, juga tidak boleh dipinjam-pinjamkan. Malapetaka akan datang, hidup akan celaka. Dengar baik-baik. Apabila terjadi persesuaian, burung nuri dapat dibawa, bawalah bersama pemiliknya, iaitu Dandomi Sultan. Berjanjilah kalian akan sehidup semati. Tuan Anggun Nantongga, kata sudah Tuan dengarkan. Janganlah Tuan terlalu pasrah. Tuan sudah mendengarkan kata. Kalau diri Dandomi Sultan tidak kuasa akan merubah. Suratan kita untuk bertemu telah digaris dituliskan. Dandomi fikirkan dulu, jangan ditumpangi kapal bermuatan. Dandomi dengarkan kata. Kata dari lubuk hati, jikalau hati sama suka, kering lautan saya nanti. Kata terserah pada Tuan. Dandomi tidak dua bicara. Nyawa dan diri saya serahkan. Buruk baiknya Tuan yang pilih. Supaya tahu orang di kampung, baik berita disebarkan, burung nuri menjadi saksi. Halat segera akan berlangsung. Bagaimana sikap Dandomi Sultan? Kata sepatah saya nanti. Tenang semua, kita diharap tenang. Saya akan sampaikan. Begini, tali bandar tidaklah runtuh. Kita tidak ada musuh. Kata sepakat dengan buatan. Titah turun dari guru. Negeri ini akan berhelat besar selama 7 malam 7 siang. Ruas bertemu buku. Bulan bertemu dengan bintang. Dandomi Sultan dapat jodoh. Dijodohkan dengan Anggun Nantongga. Anak saudaraku Anggun Nantongga, apa kiranya terjadi? Terangkanlah segera. Apakah yang terjadi? Dandomi berbuat salah? Harap kiranya Tuan jelaskan supaya senang di hati ini. Bukanlah salah adik Dandomi. Begitu pula diri paman. Hanya suratan saya yang menanggung susah sepanjang hari.
Junjungan hamba Anggonan Tunggal. Agaknya teringat kampung dalam. Tanahnya di Kupariaman. Menurut pendapat saya, di laut Tuan tidak karam. Apalagi di daratan. Sesuai perkiraan Adik dan Domi, sudah sebulan hati tak tenang, teringat akan kampung halaman. Mungkinkah ada yang terjadi? Allahualam, kita tak tahu. Wahai Paman, mohon izinkan doa selamat dari Dan Domi. Selesai urusan saya kembali. Kalau begitu, kata Nan Tongga, saya sebagai orang tengah, dengarkan kata sesungguhnya. Jika Nan Tongga pulang ke kampung, menuju ke Tiku Pariaman, bawalah sekali Nuri ikut serta. Nuri dapat disuruh terbang, menghantar berita penyambung kata antara Pariaman dengan Ranggih Suri. Mendengar kata dari Paman, saya hanya mengikut saja. Hanya Dan Domi, apa pendapat adik katakan sejujurnya? Kalau menimbang terasa susah, mungkin tidak sudah tutur dan kata. Kepada Tuhan saya serahkan. Kata yang datang dari ayah, dengan ikhlas saya terima. Saya lepas Tuan berjalan. Dengarlah pesan adik dan Domi. Curahan kata penyambung jiwa. Paman bersaksi sebagai bapa. Kalau terlambat saya kembali, apabila lahir anak kita, berikan nama Mandugo Ombak. Segala pesan dari Paman, burung Nuri akan dibawa. Dan Domi, tinggal adik. Doa selamat saya minta. Saya berangkat sekarang juga. Gondan? 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 Saya telah datang. Saya telah membawa semua permintaanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggunan Tungga, saja jangan dicari. Sudah nasib suratan tangan. Saya ditipu mentah-mentah. Kau telah mungkir janji, Nan Tungga. Kau telah mengawini Dan Domi Sultan. Burung Nuri yang ceritakan. Saya telah mengambil sikap, ketatapan di dalam hati. Saya akan betapa seumur hidup. Salam dan maaf dari gadis yang malang, Gondan Gondoria. Perih terasa hati ini. Ibarat memakan buah si malakama. Haram terlintas ingkar janji. Disebabkan kehendak si Gondan juga. Oh Tuhan, dengarlah hamba.
insan yang sedang dirundang malang. Seandainya tahu akan jadinya, direlakan nyawa melayang. Kehendak 120 bukan mudah mencarinya. Saya pulang, Gondan telah jauh. Kerana salah sedikit saja, saya akan cari. Saya akan katakan, akan terangkan semuanya. Wahai gadis yang duduk di batu, saya ini hendak bertanya, apakah ada anda melihat seorang gadis lewat di sini bernama Putri Gondoriah? Wahai gadis, jika anda syaitan atau iblis, kembali saja ke asalmu. Jika kamu manusia, tolonglah jawab kata saya. Anak muda yang baru datang, jangan ganggu persemedian saya. Kembalilah pulang. Si Gondan jangan lagi dikenal. Puaskan hatimu, berbuatlah sesukamu. Hati si Gondan sedang terluka. Dia akan bunuh diri kerana ditipu oleh tunangnya. Yang terluka bukannya si Gondan, tapi adalah tunangannya. Dia bersusah payah tapi tak dihargai. Semua pesanan telah didapatkannya. Sengaja dia pulang demi janji dan cintanya. Sulit mendapatkan burung nuri. Terpaksa pinta diberi demi janji dan cinta suci. Salahkah itu? Orang awam tidak akan tahu. Jadilah orang yang sani. Wahai Tuan Angkunan Tongga, maafkanlah kata si Gondan telah melukai hati Tuan. Sedetik Gondan tidak akan lupakan jasa yang minta diredakan. Kesalahan dapat disedari. Alhamdulillah, saya ucapkan berkat kaya Sang Pencipta menunjukkan jalan kebenaran. Ampun segala kesalahan, maaf segala kekhilafan. Maafkan saya, Angkunan Tongga. Gondan, segera kita pulang. Kembalilah ke Tiku Pariaman. Semenjak Gondan terdengar hilang, Mandeh menangis siang dan malam. Dengarlah untuk kita semua. Cinta yang suci ada ujian. Tabahkan iman menerimanya, Gondan. Baiklah, kita pulang. Gelisah Mandeh menanti. Orang kampung begitu juga. Mana penonton kasadanya cukup jahandai nanda tolan salam talewai kerang banyak. Jika ada sunnah salam usah diletak di dalam hati. Ubahkan saja ke belakang Tuan.